Halo sobat sehat, kembali lagi nih di podcast Sehat bersama Mado. Karena di sini aku Aksa, di sini Bahrul, dan kita akan lanjut nih untuk membahas isu-isu yang terkait dengan kesehatan yang terjadi apabila kita sedang melakukan perjalanan nih, Rul. Nah, kebetulan banget nih kita sekarang lagi di mana sih, Rul? Nah, kebetulan kita ini sudah berada di dataran tinggi, yaitu Gunung Ijen ya sekarang. Ya, kalian lihat ya, bisa dengan pakaian gunung ini ya. Wah, seculture ini ya teman-temannya. Nah, jadi untuk isu sendiri ini akan ada hubungannya dengan dataran tinggi. Berarti di video kali ini kita akan bahas isu yang sering muncul saat di dataran tinggi ini ya. Betul banget. Sini aku jelasin singkat dulu ya. Jadi ketika di dataran tinggi itu kadar oksigennya itu lebih rendah daripada di dataran rendah nih, Ro. Nah, dari situlah bisa muncul nih isu-isu yang terjadi dan berhubungan dengan kesehatan gitu. Oh gitu. Berarti kalau kita nih misal mau mendaki di Gunung Ijen maupun di Gunung Rantai, Yes. kan kadar oksigennya rendah kan. Nah, Benar. tiba-tiba kita di tengah jalan mendaki kita kekurangan oksigen. Nah, kan bisa mengakibatkan hal-hal yang fatal. Yes, benar sekali. Mungkin saat tubuh kekurangan oksigen itu bagaimana respon tubuh kita Nah, saat kekurangan oksigen gitu. pertanyaan bagus nih. Jadi tubuh kita tuh sangat pinter ya teman-teman, dan tubuh itu akan tetap menjaga kondisi kita dalam keadaan stabil atau normal. Nah, nanti ketika kita kekurangan darah di dataran tinggi, tubuh akan otomatis nih memicu sebuah mekanisme untuk mempertahankan kadar oksigen yang ada dalam tubuh kita sama kita di dataran tinggi nih, Ro. Oh, jadi seperti itu ya, Sa. Mungkin bagaimana sih mekanisme secara spesifiknya? Nah, tanpa basa-basi lagi dan tanpa lama lagi, mari kita bahas di video selanjutnya. Jadi, saat tubuh kita kekurangan oksigen, salah satu organ di tubuh kita yaitu ginjal bakal mendeteksinya. Ginjal mengartikan deteksi ini sebagai kondisi yang berbahaya, yaitu bernama hipoksemia, yaitu kadar oksigen di dalam darah kurang dari angka normal. Dan hipoksia, yaitu jaringan tubuh yang tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Normal tingkat saturasi oksigen sendiri yaitu di angka 95-100%. Kemudian ginjal akan meresponnya dengan menstimulasi HIV1 alfa dari sel interstitial peritubular yang ada di korteks ginjal. HIV1 alfa ini nantinya menginduksi hormon EPO atau eritropoietin sebagai sinyal yang akan dikirimkan ke seluruh tubuh lewat aliran darah. Namun pada kondisi normal, HIV1 alfa tidak akan digunakan. Nah, hormon EPO atau eritropoietin ini mempunyai tugas untuk merangsang sumsum tulang untuk meningkatkan produksi eritrosit atau sel darah merah. Secara spesifiknya, hormon EPO akan merangsang sel punca hematopoietik di sumsum tulang untuk memperbanyak produksi sel darah merah atau eritrosit. Benar banget itu, Sa. Tapi sebelum menjadi sebuah sel darah merah yang matang seperti eritrosit, pembentukan ini ada step-stepnya, yaitu pertama ada pronormoblas, kemudian menjadi basofil normoblas, kemudian menjadi polikromatopil normoblas, kemudian menjadi ortokromatik normoblas, kemudian menjadi retikulosit, dan yang terakhir yaitu eritrosit. Pada tahap retikulosit, sel darah merah sudah keluar dari sumsum tulang ke aliran darah yang nantinya akan matang menjadi eritrosit. Proses keseluruhan ini biasa disebut eritropoiesis. Namun, untuk menjadi catatan, sel darah merah tidak matang begitu saja. Dia butuh bantuan molekul penting seperti vitamin B12 dan asam folat. Nah, sel darah merah ini bentuknya cakram bikonkav, guys. Di dalam sel darah merah atau eritrosit terdapat struktur yang bernama hemoglobin. Hemoglobin ini terdapat molekul Fe sebagai bahan pembentukan hemoglobin. Setelah melebihi 120 hari, eritrosit akan mati dan dihancurkan di lien. Struktur hemoglobin akan pecah menjadi globin yang nantinya akan menjadi asam amino, heme yang akan menjadi bilirubin, dan Fe yang akan kembali ke sumsum tulang untuk membantu pembentukan sel darah merah yang baru. Satu molekul hemoglobin terdiri atas 4 rantai protein, globin, dan gugus heme. Setiap gugus heme mengikat satu atom Fe yang nantinya akan mengikat oksigen. Hormon EPO yang meningkat akan mengakibatkan kadar hematokrit dan hemoglobin meningkat yang menyebabkan kapasitas angkut oksigen naik. Kadar hematokrit yang normal yaitu sekitar 45% pada pria dan 40% pada wanita. Ternyata
proses membentukan sel darah merah ini tidak bisa langsung jadi, membutuhkan proses yang memakan waktu beberapa hari atau biasanya disebut dengan aklimatisasi, yaitu memberi waktu bagi tubuh untuk beradaptasi. Selain itu, hipoksemia akan mengaruhi terjadinya hipoksia. Hipoksia ini akan menyebabkan HIV1 alfa mengaktifkan sel-sel imun seperti makrofag dan neutrofil yang dapat meningkatkan sitokinin proinflamasi di beberapa organ seperti otak. Pengaruh HIV1 alfa akan meningkatkan VEGF atau vascular endothelial growth factor yang menyebabkan permeabilitas kapiler meningkat. Pentingnya aklimatisasi adalah untuk menyeimbangkan respon adaptasi hematologi dan sistem imun. Jika terburu-buru untuk naik terlalu cepat, tubuh bisa kaget dan muncullah acute mountain sickness atau AMS atau penyakit ketinggian akut karena respon imun yang lebih cepat akan mendominasi dari respon hematologi yang cenderung lebih lambat. Jika kita terus memaksakan, maka akan ada dampak yang lebih fatal lagi, yaitu seperti edema cerebral atau HES, kelebihan cairan yang menumpuk di jaringan otak. Nah, jadi kesimpulannya dari pembahasan tadi teman-teman, tubuh kita itu pasti bakal memaksimalkan atau berusaha untuk menjaga sistem atau mekanisme di dalam tubuh kita itu selalu dalam keadaan normal. Nah, contohnya pada isu ini, tubuh kita pasti bakal berusaha untuk memenuhi asupan oksigen yang ada di tubuh kita saat kita terutama sedang di daerah dataran tinggi. Ya, benar sekali. Nah, namun kita juga tidak bisa memaksakan daripada kehendak tubuh kita. Nah, maka dari itu pentingnya untuk menerapkan aklimatisasi. Oke, baik, bener banget ya itu pesan-pesan dari Kak Bahrul ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai sini aja Kak Bahrul untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya. Di video selanjutnya kita akan bahas lagi isu-isu tentang kesehatan dalam perjalanan. Oke, terima kasih telah datang dan stay tune di podcast Sehat Bersama Mado. Sampai jumpa teman-teman.